warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Muhammad Mudzakkir Rois. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share video ini agar lebih bermanfaat untuk orang banyak. Oke, nah untuk pembicaraan pada malam hari ini sebenarnya kita ada topik yang memang benar-benar lagi hot gitu ya. Dan topik pada malam hari ini yaitu jodoh di masa pandemi. Setuju ya? Masuk. Sesuai dengan situasi sekarang. Oke, benar-benar. Jadi memang untuk masa seperti ini pembahasan jodoh itu mungkin sedang panas-panasnya. Ya, betul sekali ya, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa di masa corona seperti ini semakin kuat dalam hati kita mengingat masa lalu ataupun mungkin memikirkan masa depan begitu. Oleh karena itu mungkin pembahasan ini sangatlah banyak dipikirkan oleh khalayak pemuda gitu ya. Atau mungkin lebih tepatnya di masa-masa pandemi seperti ini bahkan banyak juga yang sedang patah hatinya. Oh, jadi seimbang ya. Ya, dan mungkin ada gara-gara pandemi COVID ini mungkin menjadi penghalang bagi mereka untuk menyambung suatu hubungan itu. Betul. Mungkin karena juga saya memberi satu ungkapan di sini bahwasanya di masa COVID pandemi yang mana temanya itu kita tidak boleh keluar rumah atau lebih trennya di rumah aja. Jadi ibarat kita ini untuk memutuskan suatu hubungan itu lebih gampang karena sudah terbantunya yang namanya gadget atau yang lebih lewat WhatsApp atau lewat Instagram, lewat via DM itu akan lebih memudahkan tanpa menyakiti orang lain, walaupun sebenarnya pihak yang diputus itu bakal tersakiti. Mungkin itu yang terjadi sekarang. Jadi intinya problematika di masa pandemi itu sangat banyak. Mungkin yang patah hati, satu, yang mungkin malah jadi memikirkan, wah aku jadi ngebet nikah gitu, ada banyak. Memikirkan masa lalu ada, karena saking mungkin kita nganggur, jadi ingatan-ingatan masa lalu itu muncul gitu, ya enggak? Jiwa-jiwa jomblo itu memberontak gitu, ya gitu kan? Jomblo, enggak, jomblo single lillah dong. Mungkin kita yang di sini bertiga itu jomblo fisabilillah. Fisabilillah itu maksudnya. Amin. Tapi semoga saja dapat jodohnya gitu. Disegerakan. Mungkin setelah corona ini bakal ada yang laku di antara kita. Oh, amin. Siapa ya kira-kira? Oh, apakah yang ngomong sendiri? Mungkin amin. Bisa jadi. Lebih pantasnya mungkin ya yang lebih tua. Oh iya. Yang muda mungkin belakangan dulu lah. Oh iya, yang muda belakangan dulu. Oke, kita dari tadi small talks-nya, basa-basinya terlalu panjang, tapi kita belum memperkenalkan diri ya guys ya. Yang pertama saya Nurindah Fitriana, bisa dipanggil Fitri atau Indah, boleh bebas. Dan ini saya Ahmad Mustafa atau lebih bisa dicari di Instagram Mustafa. Lebih gampang. Sekarang nama saya Ahmad Thohir, biasa dipanggil Thohir. Kalau mau lihat Instagram Ahmad_1005. susah pokoknya, susah. Repot sekali. Biar cewek-cewek gak gampang nyari gitu ya. Karena memang dia orangnya rumit sekali. Walaupun banyak yang terkintil-kintil, tapi dia jual mahal gitu guys. Oke, mungkin dari pembahasan malam ini sepertinya mari kita lanjut daripada pembahasan jodoh di masa pandemi. Sekarang saya akan memberi dari teman saya Mbak Fitri ini untuk memberi salah satu argumen atau pendapat gimana sih menurut Anda tentang jodoh di masa pandemi, baik itu dari sisi baik atau dari segi negatifnya. Oke. Perihal jodoh, kita sama sekali tidak bisa menebak jodoh itu dalam arti sejauh mana seperti itu. Jodoh tidak melulu pernikahan ya, karena yang kita bahas saat ini itu secara umumnya. Jodoh itu ada dua segi, yaitu diantaranya pilihan atau takdir, seperti itu. Nah, jika menyangkut tentang takdir, memang jodoh itu adalah takdir atau ketentuan Allah, satu. Yang kedua, di sisi lain itu juga menjadi pilihan hidup kita, ya. Jadi tidak melulu kita untuk memasrahkan diri, menutup diri, menunggu, begitu tidak. Tetapi memang kita dianjurkan untuk berusaha, gitu. Nah, terkait keadaan yang saat ini terjadi, begitu kan, pada masa pandemi corona ini,
itu menjadi pilihan. Pada akhirnya itu pilihan kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, begitu kan. Gimana kalau menurutnya Mas Mustafa? Kalau menurutku yang bahas masalah jodoh itu memang jodoh itu ibarat tabir. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin, kita menginginkan seperti apa, tapi kalau kenyataannya di balik tabir itu bukan seperti keinginan, berarti itu adalah jodoh kita. Sebenarnya kalau membahas jodoh itu, saya pribadi mengomentari semua aspek itu adalah jodoh. Perihal contoh kita bekerja di tempat si fulan, kadang kita merasa nyaman, kadang kita merasa puas di sana, berarti itu sudah jodoh kita. Tapi terkadang ada kita bekerja di suatu tempat dan kita bekerja di tempat itu kita merasa kurang nyaman. Loh, kok seperti ini, kok seperti ini. Jadi pada nyatanya ini adalah masalah kenyamanan ya. Nah, jadi itu apa ya, gejolak di dalam hati. Nah, apalagi membahas jodoh di masa pandemi. Kenapa orang bisa berpikir, wah sepertinya kalau membahas jodoh di masa pandemi ini kelihatan rumit. Pada dasarnya memang semua itu aslinya rumit. Karena apa? Di samping di penurunan ekonomi kita, lantas perempuan ini secara pikiran logis pasti mencari sosok yang mana bisa mengayomi atau melindunginya, baik secara materi maupun secara harta. Betul kan? Dalam arti intensitas kita untuk bertemu itu semakin sempit. Oleh karena itu adrenalin dalam diri kita itu kayak seolah-olah, aduh aku kok jadi bosen, jadi pengen mencari suatu hal yang baru. Itu kenapa? Intinya itu bosan, ya nggak sih? Karena dari garis besar, pada hakikatnya wanita ini dipilih. Pasti wanita pun bakal berpikiran, aku harus mencari sosok lelaki yang mana dia bisa menghidupiku. Di masa pandemi ini, kenapa saya bilang jodoh itu lebih banyak di kata putus? Karena apa? Mungkin terjadi karena si pasangan yang si pasangan tadi itu mengalami penurunan di dalam ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi lantas perempuan mungkin aku kalau masih bertahan dengan ini, dia tidak bakal bisa mengayomi hidupku, tidak bisa melindungi diriku. Itu kalau menurut saya itu pikiran perempuan ya bukan kurang pas. Kenapa? Karena kita tahulah di masa seperti ini tuh susahnya mencari uang gimana, mencari pekerjaan gimana. Dapat pekerjaan di masa pandemi itu pun sudah alhamdulillah. Oh, tapi ini sepertinya permasalahannya ini berpacu pada perempuan gitu, guys. Ya enggak? Wah, ini nggak terima ini. Apa-apaan ini? Memang saya kalau melihat, ya memang menurut pendapat saya sendiri nih ya, menurut pandangan saya sendiri memang ya bukan untuk mengacu pada perempuan, bukan. Tapi kita ini memang kalau membahas tentang jodoh, apalagi di masa pandemi sekarang kan, jadi dari kedua belah pihak ini memang harus saling mengetahui dan saling memahami lah seperti itu. Kalau memang dia itu tidak ingin menuju suatu hubungan dalam menuju kehancuran, maksudnya seperti itu. Nah, itu kalau memang dari kedua belah pihak, dari satu sisi yang perempuan dia memikirkan masalah ekonomi atau kenyamanan, tidak bisa keluar, tidak bisa bertemu atau dengan segi apapun itu ya maksudnya. Kalau laki-laki mereka explore mereka semakin jauh pada masa pengangguran seperti ini. Ya, Explore mereka jauh, terus mereka merasa oh ternyata pasanganku biasa-biasa aja ya. Banyak banget yang menarik dan jomblo. Gimana ya kalau aku coba? Nah, itu. Jadi konfliknya itu sebenarnya banyak, perselingkuhan. Gitu kan, putus cinta gitu ya bagi yang korbannya, apalagi kira-kira ya. Mungkin lebih enaknya itu pembahasan itu seperti ini. Bukannya saya merendahkan belah pihak ya, saya merendahkan. Kita saling fair, tapi memang pada kenyataan real di kehidupan, perempuan itu pasti akan mencari yang mana laki-laki tersebut memiliki finansial yang tinggi. Tapi saya enggak loh guys. Tapi kan saya bilang, wah cocok untuk di calon berarti. tapi kan saya bilang kan, bukan semua wanita, hanya beberapa wanita. Tapi yang asal kalian tahu, sebenarnya yang namanya rezeki, jodoh,
itu sudah diatur sama yang maha mengatur. Jadi ibarat kalau kita nggak yakin sama pasangan kita, wah aku kalau sama ini kayaknya nanti hidupku bakal susah, hidupku bakal ibaratnya kalang kabut, itu pemikiran yang salah. Berarti salah satu penyebab terjadinya seperti itu apa? Hati Anda kurang berserah diri pada yang maha kuasa. Biasa, benar sekali. Soalnya rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu bukan cuma dilihat dari material saja, tapi keluarga yang bisa dibilang sakinah mawaddah warahmah, bagaimanapun keadaannya tetap pasangan akan saling mengerti dan saling mensupport satu sama lain. Oke. Itu menurut saya. Jadi ya guys, pemirsa yang ada di rumah, intinya adalah mencari jodoh di masa pandemi itu kalian juga harus selektif, hati-hati dan jangan asal. Karena ini adalah jangka panjang mengenai hal kalau sampai pernikahan itu kan jangka panjang. Sedangkan masa pandemi ini, COVID ini tuh jangka pendek. Jadi jika kalian hanya mempertimbangkan masalah pasangan saat ditemukan masa pandemi, menurut saya itu kurang efektif. Iya, benar sekali. Begitu kan? Dan lebih penting lagi, jangan kita cuman mencari kebahagiaan untuk diri kita saja. Kita harus memikirkan bagaimana nasib anak turun kita. Dalam artian kita memilih pasangan harus selektif, benar kata Mbak Putri. Karena apa? Kalau kita memilih pasangan yang semisalnya hanya lihat dari segi materi, tapi ternyata dari segi nanti ke bawahnya anak turunnya tidak bisa dimanfaatkan oleh keluarga, oleh orang tua, oleh negara. Jadi buat apa kita pertahankan seperti itu? Mendingan mulai dari sekarang kita memang cari bener-bener pasangan yang memang pasangan itu bisa selektif dan juga bisa memberi pendidikan untuk anak-anak kita, baik pendidikan di dunia sampai nanti setelah orang tua sudah tidak ada. Karena kalau orang tua tidak ada, siapa tahu anak turun kita yang bakal bisa mengharumkan nama kita ke Ya, Masya Allah. Dan mungkin mau menyinggung sedikit tentang masalah dengan seorang perempuan ya, walaupun saya belum pernah mengalami ya. Oh, bohong ya. Nanti kira-kira siapa aja ceweknya kita cantumin di deskripsi box. jadi mungkin seperti ini. Memang dan perempuan itu memang berperan penting dalam ketika kita berhubungan ya. Apalagi tadi Mas Mustafa membahas tentang menurun kepada anak, kepada cucu, kepada siapapun itu semua ya mungkin. Dan itu memang semua itu madrasatul ilmunya itu dari ibu gitu. Iya betul. Makanya itu. Saya jadi ngerasa. Kebersamaan dari keluarga itu memang seorang suami dan istri ini kalau memang dia benar-benar ingin mencari jodoh yang benar-benar ingin cocok, dia jangan mempertimbangkan di waktu pandemi seperti ini. Pendek ya, banget ini jangkanya ya. Harus Apalagi mikir sekarang panjang, kalau pemirsa yang ada di rumah update artikel gitu, update berita, banyak sekali orang mengandalkan digital ta'aruf gitu. Jadi mereka mengandalkan seperti Tinder atau ta'aruf online, atau minta itu ataupun minta diperkenalkan dalam virtual gitulah istilahnya. Nah, itu juga menurut saya kurang tepat. Boleh silakan, tetapi kalau saran saya pribadi, bisa kok kita memikirkan orang-orang yang sudah kita kenal karena kita sudah mengenal. Paham maksudnya? Ya, kalau kita emang bener-bener ngebet banget ingin nikah misalnya, ini kita bahasanya nggak sampai pernikahan ya, tapi ini cuman garis besarnya aja. Kalau kita memang ngebet pengen menuju ke arah situ, nah boleh kok kita mengingat orang-orang yang mungkin pernah kita kenal atau dekat dengan kita. Nah itu kan kita udah kenal karakternya, udah kenal lama, itu mungkin lebih nyaman, lebih mudah untuk diteruskan begitu. Itu saran dari saya gitu. Kalau saran dari Mas Mustafa, kita dengar apa ini? Oke, monggo Pip. Saran saya yang penting saling memahami aja. Soalnya gimana? Orang kalau sudah menjalani bersama mulai dari 0 sampai ke titik tertinggi 100, maka mereka akan mendapatkan kenyamanan. Jadi ini buah daripada apa yang kita perjuangkan selama ini. Kalau tinggal mau cari fleksibel, mencari simple aja, menurut saya kurang greget. Misal ada salah satu cowok kaya raya, punya ini, belum tentu cowok itu bakal mau sama kamu yang kamu hanya orang seperti itu. Jadi lebih nyaman, ayolah
kita berjalan bersama, kita usaha bersama, kita raih titik yang paling tertinggi status secara bersama. Ya, nah seperti Yang penting itu satu ya, Iya, Mas iya, Thohir. iya, 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 Ojo iya. ditinggal pas sayang-sayang. nah ini ya, jadi dari tadi nih Thohir ini cuma jadi pendengar setia ya. Oh, iya. Sekarang tapi diam-diam Thohir ini mau menyimpan pertanyaan seperti ini. Iya. Jadi kalau penanggapan dari Thohir ini melihat dari pendapat Mbak Fitri dan Mas Mus ini kayaknya ini nyenggol-nyenggol berkomitmen begitu ya. Jadi saling memahami begitu. Tapi ketika suatu orang menjalin hubungan dengan seorang perempuan kan maksudnya yang ingin mencari jodoh ibaratnya di pandemi seperti ini. Kalau saling berkomitmen, jadi hubungan seseorang ini tidak mungkin lurus selamanya kan. Nah, contoh sebelum pandemi ini udah mempunyai hubungan. Iya, Nah, betul. seperti itu. Tapi ketika terkena pandemi, dia mendapat godaan atau mendapat gempuran, ibaratnya ombak dari laut menerjang tembok gitu. Iya, betul, Nah, betul, seperti betul, itu. Jadi Anda mau bertanya, masa cuma terkena pandemi seperti ini kadang ada yang goncang maksudnya gara-gara cuma pandemi tidak bisa ketemu, tidak bisa hubungan karena masalahnya kuota habis dan ekonomi pun menurun kan seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan seperti ini, bagaimana sih bisa menjaga hubungan ini biar tetap erat walaupun terkena pandemi seperti ini. Tapi itu masih bisa menuju kehancuran lah, bisa seperti itu maksudnya. Jadi mau bertanya seperti itu. Walaupun saya menjadi pendengar setia, tapi saya ini menyimpan sebuah pertanyaan. Jadi gini, yang namanya hubungan itu pasti ada pasang surut, itu pasti ada. Akan kalian pasti juga mengalami seperti itu. Alhamdulillah belum. Bukan Iya, kalian, iya, pasti para kita tahu. pun Kalau juga netizen maksudnya, juga global. pernah melakukan hal yang seperti itu pernah terjadi pada diri mereka. Ya seperti itu memang hal manusiawi. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara kita mengatur agar hati ini tidak khawatir akan namanya ditinggalkan. Karena menurut saya hati yang receh itu hati yang receh ya. Hati yang receh ya. Wah, ini wah Hati yang benar-benar. Benar-benar. Wah. Hati yang receh itu kalau menurut saya sekali kena terjangan ombak yang begitu besar, walaupun itu hanya sekali hempasan, maka mereka langsung jatuh hati pada gelombang pertama. Belum nanti ada gelombang kedua. Pada gelombang itu kita bisa lihat sendiri kalau kita di pantai. Bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali, bahkan puluhan-puluhan kali namanya gelombang itu pasti ada. Saya yakin orang yang sudah dari awal tidak punya pendirian kuat, sekali dia diterjang ombak dia terbawa, maka dia akan selamanya terkena ombak. Tapi begini ya pemirsa, sedari tadi pembahasan kita, apakah yang ada di rumah ini merasa kepo atau merasa sangat terbatas? Karena di sini itu seolah-olah yang disalahkan adalah orang yang menyelesaikan hubungan. Padahal sebenarnya ini baru saja terpikirkan, terlewat di pikiran saya ya. Mungkin yang menjadi korban itu juga butuh refleksi. Mengapa dia ditinggalkan, gitu kan? Mengapa hubungan ini berakhir? Bukankah itu adalah permasalahan dari dua belah pihak yang memang satu sama lain harus merefleksi diri, introspeksi begitu istilahnya. Mungkin ini ada banyak segi. Ini saya membahas mengenai yang segi dia ditinggalkan, tapi apa kesalahan yang ada dalam dirinya? Itu satu. Atau mungkin memang yang meninggalkan itu yang terlalu receh, gitu. Hatinya receh. Nah, jadi ini enggak melulu yang kesalahan pada si hati receh ini ya, tetapi yang menjadi korban itu juga harus merefleksi. Kita ambil aja ya, Adil, gitu. Kasihan dong yang jadi tersangka. Tapi hati receh ini saya nggak menjerumus ke perempuan saja ya, bahkan laki-laki pun bisa dibilang ada yang hatinya receh. Benar sekali. Banyak. Oke, guys, semuanya yang ada di rumah, jika kalian masih kepo terkait pembahasan ini, kok kira-kira belum ada endingnya ya. Nah, kita akan membahas di next episode selanjutnya. Maka pantengin terus channel YouTube Muhammad Muzakir Rois, subscribe agar tetap tahu informasi lanjutan dari pembahasan kita. Oke, kalau begitu sekian dari pembahasan kita pada malam hari ini. Next time, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.